Tuhan yang hebat. Haleluya, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. FYF Ministry, Christ in me. Mana semangatnya meski di rumah? FYF Ministry, Christ in me. Haleluya. Meski apa yang terjadi di luar sana membuat kita terbatas untuk menyembah Tuhan bersama-sama, tapi saya percaya itu tidak membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari saat ini dari tempat saudara, dari tempat di tempat ini, di gereja ini, kita mau angkat penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau pakai waktu yang ada untuk mau bawa penyembahan kita, menikmati Tuhan, membawa sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Sebab kami tidak perlu takut karena kami tahu siapa yang menyertai kami, Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena kami tahu siapa yang bersama dengan kami. Engkau Immanuel, Allah Immanuel. Mulai pejamkan mata jasmani saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di tengah badai yang kami alami Tuhan. Syukur kami Tuhan, haleluya. Amin Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Hanya bagimu Tuhan, semua kami. Dari hatimu yang katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Let's sing Immanuel, oh Lord, Immanuel, Immanuel, amen. Engkau besar. Sampai telingamu mendengar
karena kebesaran Tuhan sedang terjadi, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama saudaraku. Sebab Tuhan dia baik. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang penuh nyanyian syukur. Haleluya. Halamannya dengan pujian, penuhi
Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Waktunya kita siapkan hati kita. Tuhan mau bicara buat setiap kita pada saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena ada gadamu dan tongkatmu yang beserta denganku Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, yes. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Oh, kami yakin akan Engkau, Yesus Tuhan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Yes Lord. Sekalipun Tuhan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Tangan Tuhan pegang hidup kami Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu siapa yang menyertai hidup kami Tuhan. Ku tak gentar, sebab Allah, yes. Nyanyi dengan imanmu dan katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Berjalan bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan. Jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri ya Bapa.
membiarkan kami bergumul sendiri Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Tuhan, ini seruan hati kami kepadamu ya Bapa. Mari bersama dengan kami, besertalah dengan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau tangan-Mu Tuhan. Amin. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin sekali lagi tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Bahkan janji firman-Mu sekali-sekali-pun Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan firman-Mu Tuhan. Lebih lagi di masa-masa kekelaman seperti ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak tahu apa nantinya ya Tuhan akan terjadi dengan kami. Dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakin Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Bahwa janji firman-Mu Engkau akan membawa kami ke dalam jalan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh Tuhan, mungkin Tuhan kami saling berjauhan, tetapi kami boleh bersatu hati di dalam Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kami ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya ya Tuhan bagi kami. Bagi kami yang ada di tempat ini maupun Tuhan rekan-rekan kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biar mereka boleh merasakan lawatan Tuhan. Mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus Engkau ambil alih ya Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat, pengertian. Agar kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami mampu Tuhan dengan kekuatan roh-Mu untuk menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. FYF Ministry, Christ in me. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa ibadah online. Pertama FYF. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang membuka jalan bagi kita semua. Terima kasih juga pelayan-pelayan altar yang sudah melayani. Kita boleh merasakan lawatan Tuhan di tempat ini dan saya percaya juga saudara-saudari yang ada di rumah boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kehidupan umat manusia itu memiliki siklus hidup. Semua makhluk hidup memiliki siklus hidup. Benda-benda, produk-produk yang ada, bisnis, usaha, bahkan organisme itu memiliki siklus hidup. Nah, kalau kita melihat kenyataan yang ada sekarang, kita melihat situasi ekonomi yang ada sekarang. Saya dengar beberapa hari yang lalu, ada seorang pakar ekonomi mengatakan bahwa pada saat mulainya wabah pandemi COVID-19 ini, para ahli pakar-pakar ekonomi melihat bahwa ini bentuknya mungkin seperti V-shape, seperti V. Jadi bisnis itu akan menurun drastis dan tiba-tiba akan naik drastis. Itu pada bulan-bulan pertama. Tetapi pada saat memasuki bulan kedua, mereka melihat bahwa ini kayaknya seperti ekonomi turun, tetapi nanti akan naik. Sempat turun beberapa lama, tapi akan naik.
Nah, memasuki bulan Maret mereka mengatakan bahwa wah, kita tidak tahu, sepertinya ekonomi kita ini akan menjadi seperti L shape. Jadi turun dan habis itu datar, tidak tahu kapan lagi mau naik. Itu adalah kenyataan yang terjadi di luar sana. Itu yang bisa kita lihat. Kita bisa melihat banyak perusahaan tutup, hotel-hotel tutup karena memang sudah tidak ada tamu-tamu lagi, restoran tutup. Dan kita tidak tahu sebenarnya siklus kehidupan kita ini, ekonomi terutama yang terjadi ini, kita sedang memasuki area apa. Karena mungkin bagi orang ini krisis, tetapi bagi orang lain ini merupakan penuaian besar bagi mereka. Kita bisa lihat mungkin WhatsApp group, kita bisa lihat mungkin FB, kita bisa melihat mungkin Telkomsel, kita bisa melihat mungkin XL. Karena pada saat orang-orang diam di rumah, justru mereka akan menggunakan internet, menggunakan paket-paket internet, paket-paket data. Jadi tidak semua mengalami krisis, tidak semua mengalami goncangan. Ada justru orang-orang yang menuai. Zoom juga, kita di FYF, kita setiap hari Rabu kita berdoa, kita menggunakan Zoom aplikasi. Kita bisa berdoa bersama-sama, bisa beberapa orang, bahkan bisa ratusan orang, pakai Zoom aplikasi, dan kalau kita baca di berita, mereka mendapatkan keuntungan besar karena begitu banyak yang menggunakannya. Nah, kalau tadi sebelum saya datang, saya lihat di internet berita tentang berapa banyak yang sudah terkena COVID-19 ini, yang sudah positif. Saya bisa melihat total itu ada 2,2 juta orang. Yang meninggal itu sudah 150.000 orang. Wow. Kalau saya mau melihat supaya kita lebih mengerti, kita lebih paham, coba bandingkan dengan negara Monaco. Pada saat saya lihat total jumlah penduduk di negara Monaco ini, itu 39.000. 40.000 orang. Nah, tadi total yang mati 150.000 lebih. Ini berarti yang meninggal sudah sejumlah penduduk negara Monaco 4 kali lipatnya. Karena penduduk Monaco itu, kenapa saya ambil contoh Monaco? Karena Monaco itu benderanya sama seperti bendera kita. Bendera Indonesia, merah putih. Penduduknya 40.000, korban COVID yang meninggal 150.000 lebih. Berarti 4 kali penduduk negara kota Monaco. COVID sudah terjadi selama 4 bulan, itu berarti 1 bulan, 1 negara Monaco habis. 1 bulan, 1 negara Monaco habis. Karena penduduknya 40.000. Total korban selama 4 bulan, 150.000. Nah, kalau kita orang yang cuma melihat berita, kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, ini dapat menggoncangkan iman kita. Tetapi pernahkah kita berpikir kenyataan yang ada tentang perbuatan Tuhan yang besar? Saya juga baca di internet tadi, jumlah selama 30 tahun terakhir, jumlah penduduk setiap tahun, jumlah penduduk dunia setiap tahun itu bertambah 80 juta jiwa. Jadi kalau dibandingkan dengan yang meninggal, 80 juta jiwa itu sama dengan satu penduduk negara Jerman atau Iran atau Thailand, itu mirip-mirip 80 jutaan. Jadi setiap tahun satu negara Jerman lahir. Satu negara Thailand lahir. Karena kalau melihat itulah jumlah penduduk. Nah, masakan kita tidak bisa melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa? Apakah kita cuma melihat hal-hal yang negatif yang terjadi? Kita boleh melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku menyadarinya. Oleh sebab itu aku memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia 80 juta tiap tahun. Kalau kita hanya fokus kepada yang meninggal, 80 juta tahun, 80 juta jiwa, itu berarti 2.000 kali penduduk Monaco setiap tahun. Tadi kan mati cuma 150.000, tetapi ini 2.000 kali penduduk Monaco, karena 80 juta jiwa.
Di situ kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Mungkin karena kita sudah terbiasa, kadangkala dalam hidup kita sudah kurang mengucap syukur. Kita hanya melihat yang negatif-negatif sehingga kita melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, pada siang hari ini, pada kesempatan ini, tadi saya mulai dengan siklus. Setiap manusia memiliki siklus hidup. Saya akan membagikan pada siang hari ini tentang siklus hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Nah, siklus hidup yang pertama yaitu kesukaran. Nah, mungkin saudara-saudari mendengar, wah, kok siklus hidup kesukaran? Atau kesulitan, atau krisis seperti yang sedang kita alami sekarang. Itu adalah siklus hidup yang pertama, yang kebanyakan kita mengalami. Coba kita lihat, pada saat kita lahir. Pada saat kita lahir, kita sudah menangis. Pada saat kita lahir, kita itu masih bayi, sudah terbiasa selama 9 bulan dalam kandungan, dalam rahim ibu sudah nyaman. Makan selalu lewat tali pusat. Tetapi pada saat lahir, kalau baca di buku-buku, itu membutuhkan waktu selama 12 minggu. Atau dengan kata lain, selama 3 bulan untuk bisa penyesuaian. Jadi bayi ini, pada saat kita lahir, kita menderita. Kita membutuhkan penyesuaian tentang makan dan minum. Makanya bayinya menangis, menderita. Kita membutuhkan penyesuaian tentang suhu, karena suhu yang ada di rahim itu berbeda dengan suhu yang ada di luar. Kita membutuhkan penyesuaian dengan suara atau bising-bising yang kita dengar. Dengan cuaca, bahkan mungkin dengan virus-virus, dengan bakteri-bakteri yang ada sehingga alergi. Itu membutuhkan penyesuaian semua, sehingga kalau sebagai manusia biasa, kita memulai dengan penderitaan. Kita memulai dengan kesesakan. Kita memulai dengan kesukaran. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 16 ayat 33b, firman Tuhan katakan di sana, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalau saudara-saudari tidak mau menderita, saudara-saudari tidak mau mengalami kesesakan, jangan hidup di dunia. Karena firman Tuhan katakan bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kamu mengalami penderitaan, kamu mengalami kesesakan, kamu mengalami kesulitan, bahkan krisis. Amin. Haleluya. Di dalam firman Tuhan juga, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan manusia. Nah, kalau saudara, saya ingat pernah pelayanan waktu itu di Bitung, dia pemilik restoran dan dia bersaksi bahwa, wah, waktu saya di Surabaya, saya rasa pencobaan saya waktu itu karena dia memang jatuh bangkrut, itu sudah melampaui kekuatan saya. Tetapi firman Tuhan katakan di sini apa? Itu tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi pertanyaan dibalik, apakah kamu manusia? Kalau manusia tidak akan melampaui. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita sebagai umat percaya, Dia Allah yang setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Haleluya. Jadi siklus yang pertama, kesesakan, kesulitan, krisis, itu yang kita diizinkan Tuhan untuk kita hadapi. Kita masuk kepada siklus yang kedua. Siklus yang kedua, kita sebagai umat percaya, sebagai anak Tuhan, yaitu kemenangan. Firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya ulangi, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus
selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Puji nama Tuhan, inilah Allah kita, inilah Tuhan kita. Selalu membawa kita ke dalam jalan kemenangan. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul, Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk, Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Syukur bagi Allah karena Dia selalu membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji firman Tuhan. Dia akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi siklus kita yang kedua, siklus hidup kita sebagai orang percaya yang kedua, yaitu kemenangan. Setelah kita menderita, setelah kita bergumul, setelah kita mengalami krisis, ingat janji Tuhan, Dia selalu membawa kita kepada kemenangan. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 37 firman Tuhan katakan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Bisa katakan amin di rumah-rumah? Bisa katakan amin yang ada di tempat ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Setelah kemenangan, kita masuk kepada siklus yang berikut. Yang ketiga, yaitu kesaksian. Jadi yang pertama, gampang ya sebenarnya. KKK semua. Yang pertama adalah kesulitan, kesukaran atau krisis. Yang kedua kemenangan. Yang ketiga kesaksian. Firman Tuhan katakan bahwa oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Kita kalahkan siapa? Kalahkan iblis, kalahkan musuh kita. Nah Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bersaksi. Hidup kita penuh dengan kesaksian kemanapun kita pergi dan berada. Dan jangan lupa, kalau kita bersaksi, kalau kita memberikan kesaksian, itu harus ditujukan kepada kemuliaan Yesus. Bukan kita. Karena sungguh kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Itu semuanya karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat. Tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mau apabila kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, apabila kita sudah mengalami kemenangan, apabila Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kita bersaksi bagi Dia. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, di sana katakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ini berarti biarlah kehidupan kita senantiasa memberikan kesaksian tentang Yesus. Kemanapun kita pergi dan berada, di sekolah, di pekerjaan, dalam pelayanan, biar kita senantiasa memberikan keharuman nama Kristus, memberikan kesaksian, kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan di rumah Anda, jadilah saksi bagi Kristus. Belum kedengaran, jadilah saksi bagi Kristus. Haleluya, dengan iman saya mendengar. Amin. Haleluya. Di dalam Kisah 26 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan katakan, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memberikan kesaksian.
kepada orang kecil, kepada orang-orang besar, kepada orang-orang berpengaruh, kepada orang mungkin yang tidak masuk hitungan. Senantiasa kehidupan kita memberikan kesaksian. Karena itulah kerinduan Tuhan, itulah keinginan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Kita masuk pada siklus kehidupan umat percaya yang keempat. Yang pertama, kesulitan atau kesukaran. Yang kedua, kemenangan. Yang ketiga, kesaksian. Dan yang keempat adalah kemuliaan. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini adalah janji Tuhan. Dia akan mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini adalah janji Tuhan. Dia akan mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar di dalam Tuhan. Kita sebagai umat percaya, kita percaya bahwa Tuhan rindu membawa kita kepada kemuliaan. Pada suatu saat nanti di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 firman Tuhan katakan, maka kamu apabila Gembala yang agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini adalah janji firman Tuhan. Tuhan rindu membawa kita kepada kemuliaannya yang semakin lama semakin besar. Mungkin sekarang dalam kehidupan kita, kita menerima kemuliaan-kemuliaan yang kecil. Pada saat kita diberkati, kita mendapatkan kemuliaan yang kecil. Tentu saja orang yang diberkati dibandingkan dengan orang yang terkutuk, ya lebih mulia orang yang diberkati kan. Jadi Tuhan mengizinkan pada saat kita lulus, pada saat kita sukses, itu kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan kecil yang Tuhan izinkan. Tetapi janji firman Tuhan apabila kita bertahan sampai akhir, pada saat Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Jadi inilah siklus kehidupan umat percaya, anak Tuhan. 4K. Yang pertama adalah kita masuk pada kesusahan seperti yang kita alami sekarang, kesukaran, krisis. Dan yang kedua, kita masuk kepada kemenangan, karena inilah kerinduan Tuhan. Dan yang ketiga, kita masuk kepada kesaksian. Dan yang keempat adalah kemuliaan. Kalau kita melihat kehidupan Yesus di dunia ini, pada saat dia hidup, pada saat dia melayani di dunia, kita melihat Yesus itu menderita pada saat pertama kali lahir. Ayah ibunya harus pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Bahkan Yesus sendiri harus lahir di kandang yang hina, di palungan, tempat makan binatang. Tetapi setelah itu dia mengalami kemenangan. Kita baru saja merayakan kemenangan Tuhan kita atas maut. Minggu yang lalu, hari Paskah. Kita boleh melihat Tuhan Yesus kita menang. Dan apabila Yesus menang, itu berarti kita juga menang. Bahkan janji firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Dan berikutnya, kesaksian. Kita melihat bagaimana pada saat Yesus hidup, dia senantiasa bersaksi di mana-mana. Dia senantiasa bersaksi bahwa Bapa yang mengutus dia. Dia bersaksi bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada saat dia mau kembali ke surga, dia bilang, jangan takut. Karena aku kembali kepada Bapa dan aku menyediakan tempat bagimu. In my Father's house, there are many mansions. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, banyaklah mansions, banyaklah istana yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus juga bersaksi tentang Roh Kudus. Dia akan mengirim, dia akan mengutus rohnya bagi kita. Menjadi penolong bagi kita. Menjadi soko guru bagi kita. Yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Ini kita boleh pelajari dari kehidupan Yesus. Bahkan yang terakhir, kemuliaan. Kita lihat pada saat Yesus mati, pada saat Yesus naik ke surga. Di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama. Inilah kemuliaan yang Tuhan Yesus terima. Sehingga oleh nama itu setiap lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam masa-masa kekelaman begini, saat lembah bayang-bayang maut, kita melihat maut kiri kanan terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan kita kuatkan. Ingat siklus kehidupan kita, pada saat kita mungkin sekarang dalam krisis, sekarang mungkin dalam kesesakan, percaya kita tetap kuat dan kita akan memasuki fase berikutnya, yaitu kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita dituntut Tuhan untuk bersaksi, dan suatu saat nanti kita akan menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi kita, umat-umatnya yang percaya dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, mensyukuri akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Tuhan, terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Senantiasa Engkau mengajar kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Senantiasa Engkau mengajar, membawa kami untuk menaikkan level iman kami lebih tinggi lagi. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan lebih tinggi lagi. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengajar kami untuk kami berjalan dalam kebenaran. Mungkin kami boleh melihat di sekitar kami keadaan mungkin begitu sulit. Tetapi janji firman-Mu, apabila kami tetap taat, apabila kami tetap percaya saja kepadamu, Engkau akan membawa kami ke dalam jalan kemenangan. Dan kami rindu Tuhan, biar kiranya kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan senantiasa membawa keharuman bagi nama-Mu. Senantiasa membawa kesaksian bahwa Yesus hidup di dalam kami. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti mahkota kemuliaan Engkau akan sediakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau berkati ya Tuhan pemuda-pemudi FYF GPDI Samrat 38 yang ada ya Bapa di surga. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka kerjakan, biar senantiasa nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagi mereka yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang terpuruk ya Tuhan, mungkin kena PHK ya Tuhan, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau sanggup menyediakan ya Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintah kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, Wakil Presiden, Menteri yang ada Tuhan, Gubernur Tuhan, Bupati sampai Tuhan, pemerintahan di tingkat yang paling rendah. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan senantiasa Tuhan Engkau berikan bagi mereka. Agar mereka bisa mengerti dan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin rohani, khususnya juga buat Ibu Gembala kami ya Bapa. Mari Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan roh hikmat pewahyuan ya Tuhan. Agar dia bisa menangkap setiap isi hati Tuhan. Dia bisa menangkap, dia bisa berjeli melihat kejadian yang terjadi sekarang. Kami juga boleh Tuhan menerima ya Tuhan pengajaran-pengajaran yang menguatkan kami ya Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala kami agar senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ibu Gembala kami tetap sehat dan kuat dalam melayani Tuhan.
Bahkan juga Tuhan pimpinan yang ada ya Tuhan, pelayan-pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Senantiasa Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau kuatkan ya Tuhan, teguhkan iman mereka, jangan sekalipun mereka goyah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang bersekutu berbakti meskipun kami berjauhan, tetapi kami percaya Allah yang omnipresent, Allah yang senantiasa hadir di mana-mana itu menyertai dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan, bahkan yang Engkau sudah sediakan bagi kami sepanjang sisa hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.